Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Kartikawati dari 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha kuliner minuman segar Jamanau kelompok 2, yaitu PPKM Drinks. Next. PPKM Drinks didirikan oleh 6 anggota, yaitu Alida Elvia, Debitara, saya, Muhammad Noval, Muhammad Wildan, dan Sopi Nurrohmah. Next. PPKM Drinks mempunyai visi misi, yaitu membuat lebih banyak senyuman dari setiap tegukan, menciptakan nilai serta membuat perbedaan pada minuman, menarik uang dari dompet pelanggan. Ringkasan atau latar belakang. PPKM Drinks ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Penganan ini berbahan dasar sabuk es, topping seperti keju, jelly, dan selai. Namun, minuman ini pastinya disajikan dengan segar dan masih dingin agar rasa pada minuman ini tetap terasa. PPKM Drinks ditargetkan untuk semua kalangan umur, baik orang tua, dewasa, dan anak-anak sekitar usia 5 tahun. Harga yang ditawarkan berkisar antara 8.000 hingga 12.000 sesuai topping dan ukuran pada gelas. Next. Rasional kegiatan. Alasan kami memilih kuliner dalam segi minuman ini karena didasarkan atas 1. Situasi yang jenuh akan di rumah, iklim atau musim yang sedang panas-panasnya, minuman yang sejak dahulu sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, bahan baku yang mudah didapat, dan sebagai pengembangan dan menuangkan kreativitas kami dengan belajar membuat kuliner akan rasa, hiasan, dan sebagainya. Next. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan kami ada 2. Yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan dalam bidang kuliner minuman segar, serta sebagai bentuk pengalaman pembelajaran kami dalam berwirausaha. Next. Bahan baku utama yaitu air putih, topping, es batu, serbuk es, sedotan, gelas, dan tutup. Next. Proses produksi. PPKM Drinks akan diproduksi dengan proses sebagai berikut. 1. Lap gelas dengan tisu terlebih dahulu agar tetap bersih. 2. Masukkan serbuk es sesuai rasa dan beri air mineral secukupnya. Aduk hingga tercampur. 3. Masukkan batu es pada gelas dengan takaran tersebut. 4. Tambahkan topping sesuai rasa. 5. Tutup gelas dengan rapih dan beri sedotan. 6. PPKM Drinks siap dinikmati. Next. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami ada 2. Yang pertama, menyebarkan brosur secara online dan mendatangi langsung konsumen. Karena kami udah sedia minumannya, udah ready, jadi untuk mendatangkan langsung konsumen itu pastinya ready dan pembelinya di daerah sekitar saya. Dan menyebarkan brosur secara online itu sistem PO. Next. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu minuman segar dari dahulu sudah menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus ada. 2. Rasa dan topping yang unik serta hiasan pada gelas membuat PPKM Drinks beda dari minuman yang lain. Weakness atau kelemahan, yaitu 1. Varian rasa pada minuman sedikit, hanya 3 varian rasa.
Dua, banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah tempat yang sama. Selanjutnya ada opportunities, yaitu kesempatan. Yang pertama, bahan yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, pengolahannya cukup mudah dan mendatangkan keuntungan yang cukup banyak. Jadi yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Yang pertama, perkembangan minuman yang cepat membuat konsumen bosan dan beralih kepada minuman yang lain. Yang kedua, pesaing yang menjual produk sejenis semakin banyak. Next. Target kami ada dua, yaitu target produk dan konsumen. Target produk yaitu kualitas produk yang akan dihasilkan adalah minuman yang dilapisi topping dengan rasa yang unik. Produksi yang akan dihasilkan adalah 10 gelas atau pieces per minggu. Target konsumen yaitu konsumen yang ditargetkan adalah semua jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, dan semua jenis usia. Disarankan start usia 5 tahun dengan jumlah target rata-rata 10 orang per minggu. Next. Rencana biaya. Ada rencana biaya operasi, yaitu bahan baku, bahan pembantu, dan ada menghitung harga jual. Next. Bahan baku. Bisa dilihat bahan baku pertamanya yaitu adalah varian rasa, latte, leci, dan matcha. Semua dibeli satu renceng dan harga 10.000 kecuali matcha. Dibeli satu lusin harga 14.000. Selanjutnya ada topping, ada 3 varian yaitu keju, selai coklat, jelly. Semuanya dibeli satu buah kecuali jelly yaitu 1/4. Harganya juga beda-beda dari mulai 13.500, 8.500, dan 4.000. Selanjutnya ada gelas plastik, dibeli kayak satu renceng gitu, isinya 50 buah dan itu 18.000. Tutupnya sama, dibeli 50 buah, harganya 5.000. Sedotan isinya 40 buah, harganya 6.000, dan batu es perharinya dibeli 2 buah yaitu 2.000. Harga satuannya 2.000 dan kalau dibeli 2 itu 4.000, jadi totalnya adalah 93.000. Next. Bahan pembantu. Bahan pembantunya cuma ada 2. Yang pertama stiker, dibeli 1 lembar, harganya 10.000. Kantong plastik dibeli 15 buah, satu paknya ada 15 buah, harganya 5.000. Jadi totalnya 15.000. Ditotalkan dengan jumlah yang tadi yang 93.000, jadi jumlah biaya produksi perharinya atau jumlah total biaya usahanya adalah 108.000. Next. Menghitung harga jual. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal, harga jual ditentukan berkisar 8.000 sampai 12.000. Kenapa kami jual 8.000? Karena mempertimbangkan bahan-bahan dari produk kami. Yaitu cara mempertimbangkannya, biaya bahan baku per hari 93.000 dan biaya perlengkapan per hari 15.000. Kapasitas produk itu yang kami tadi tentukan, yaitu kami harapkan per minggu itu dapat 10 orang atau 10 gelas per pieces. Jadi 93.000 bagi 10 kapasitas produk, yaitu hasilnya perak. Bisa dilihat 9,3 kalau dirupiahin itu ke perak. Begitu juga sama yang biaya perlengkapan per hari, yaitu 1,5 perak. Jadi kalau dijumlahin itu 8.010 perak. Jadi kami luruskan 8.000. Dan untuk margin keuntungan yang kami harapkan adalah 30%. Next. Organisasi pelaksana. Ada 2 yaitu personal dan struktur organisasi. Next.
ada personal. Yang pertama saya sendiri sebagai direksi atau pengelola. Selanjutnya ada Alida Elvia sebagai direktur utama, Debitara sebagai manajer, Muhammad Nova sebagai administrasi, Sofi Nur Rohman sebagai direktur pemasaran 1, Muhammad Wildan sebagai direktur pemasaran 2. Next. Struktur organisasi. Jadi struktur yang kami terapkan adalah semakin tinggi jabatan, semakin tinggi tanggung jawabnya. Direksi sebagai pengelola atau memproduksi produk, direktur utama sebagai pemantau, direktur pemasaran 1 dan direktur pemasaran 2, manajer sebagai menghitung semua pemasukan dan pengeluaran, administrasi sebagai pemegang modal. Next. Ini adalah gambar dari minuman yang kami jual. Ini diambil langsung dari minuman yang kami jual. Bisa dilihat ada 3 varian rasa, yaitu leci, leta, dan matcha. Next. Terima kasih. Segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dibeli.